Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di aplikasi streaming RRI Digital dan Anda bisa saksikan obrolan kami malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk malam hari ini Jumat 7 Agustus 2026, saya Eli akan membersamai Anda untuk Ragam Budaya Bancangkurah malam hari ini sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabarnya baik untuk Anda semua. Kami akan ajak Anda untuk mengenal satu petuah bijak lagi yang kita dapatkan di setiap Jumat malam ya. Begitupun malam hari ini pendengar, karena setiap daerah itu pasti juga punya petuah bijak yang penuh makna. Salah satunya adalah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mengenal ungkapan taguh kada, bakurap maka ada. Nah, ini adalah sebuah peribahasa yang mengingatkan kita mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita, termasuk juga yang masih relevan hingga saat ini atau bahkan mungkin hal ini tengah Anda alami ya atau orang terdekat kita pernah punya cerita terkait dengan petua ini. Lantas seperti apa sebenarnya filosofi ungkapan dari taguh kada bakurap maka ada? Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini pendengar. Beliau tidak diragukan lagi, banyak sekali mengungkapkan tentang petua-petua bijak masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Beliau mendokumentasikan dan juga mengenalkannya secara lisan malam hari ini di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nurhalis Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Walaupun sendirian ya malam hari ini sendirian. ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat untuk Bang Arif. Ini salah satu narasumber yang juga selalu setia untuk Ragam Budaya Bacangkurah. Demikian pendengar, kami juga berharap untuk Anda malam hari ini. Baik, ini satu lagi untuk kita kenal, untuk kita kaji, untuk kita pelajari, dan pastinya ada pesan baik ya dari ungkapan ini Bang Nurhalis Majid, taguh kada bakurap maka ada. Masih relevan ya dalam kehidupan kita. Peribahasa ini peribahasa yang lawas benar, kuno lah. Kuno, saking Karena lawasnya kan ya. dulu orang menuntut ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan menjaga diri. Nah, mungkin dulu eksistensi kita itu ditentukan apakah kita jago atau kada. Iya kan? Menjaga diri. Berarti diri. ini secara fisik gitu kan? Ya, fisik ini. Maka dulu yang dihormati itu orang-orang yang punya kemampuan bela diri, punya kemampuan tahan terhadap senjata, yang kebal gitu. Segala macam itu. Tapi kan ilmu-ilmu itu dulunya punya konsekuensi. Kalau kita ingin kebal, tubuh kita kebal, salah satu konsekuensinya itu badan penuh kurap. Nah itu yang hajim gitu ya. Kalau istilah orang Banjar tuh beuntalan. Jadi ada sesuatu yang ditelan ke dalam tubuh. Kajian gitu? Ya, di makan. Nah kalau makan benda itu tubuh kita jadi kebal. Tapi konsekuensinya tadi itu badan kita bisa kena penyakit kulit. Salah satunya kurap. Kurap berarti memang jadi dulu, lama ini. Jadi dulu kalau ada orang yang punya kekebalan begitu ya, itu ditandai dengan kurap di tubuhnya. Oh itu
orang tua ada kurapnya. Nah, orang curiga bahwa kurap itu sebagai penanda bahwa dia punya ilmu kebal. Berarti memang identik dengan itu kurap Iya, ini. identik dengan itu dulu ya, dulu. Berarti kalau sekarang ada yang kurapan mungkin karena penyakit kulit saja ya. Iya, penyakit kulit saja. Tapi karena udah tahu begini kayaknya ada yang curiga. Enggak Nah, ya? lalu kemudian ini dijadikan ungkapan Banjar ya. Taguh kada bekurap maka ada. Oh, latar belakangnya itu. Latar belakangnya itu. Nah, dalam menuntut ilmu kan, dulu itu konsekuensi kurap itu tidak ada masalah. Karena orang mendapat ilmu kekebalan. Jadi orang mau dengan konsekuensi itu. Iya. Ya, badan penuh kurap, tapi orang tidak berani. Karena kewibawaan akan terbangun, ya kan. Lalu kemudian orang jadi segan. Dia sendiri tidak takut dengan senjata apapun, gitu. Nah, konsekuensinya akan dia tanggung. Tidak ada cuman rasanya. kurap ya kan. Tapi Tidak kan ada. saya tebal gitu. Bahkan ada yang konsekuensinya itu mati gentayangan. Tidak ada yang tidak bisa mati kecuali ilmu itu dikeluarin atau disalin ke orang lain gitu. Berat juga nih ya. Ya, tuntutan zaman pada waktu itu seperti itu kan. Jadi kalau tidak ingin mati konyol, maka lalu kemudian orang memilih cara-cara seperti itu. Pilihannya itu ya. Yang konsekuensinya itu ditanggungnya. Nah, ungkapan ini mengiaskan bahwa kalau menuntut ilmu jangan tanggung. Ya. Segala konsekuensi itu tidak ada masalah. Iya. Tapi ketika konsekuensinya kita tanggung, ilmunya tidak dapat. Nah, ini yang terjadi nih. Taguh kada, bakurap maka ada. Ini baru masuk ya. Jadi konsekuensinya kita terima, ilmunya tidak kita dapat. Tujuan awal tadi. Dan ini lalu kemudian diperluas oleh kebudayaan Banjar. Jauh-jauh merantau kuliah misalnya, iya kan? Yeah. Orang tua sudah mengeluarkan biaya, kita sudah capek-capek waktu, tenaga dan segala macam. Di tempat kita merantau kuliah tadi itu kita tidak menuntut ilmu. Kita hanya main-main, berpoya-poya, ya. Dan lalu kemudian setelah pulang ke kampung kita tidak membawa ilmu apa-apa. Nah, ungkapan ini berlaku ya. Taguh kada, bekurap maka ada, ya kan? Habis modal. Modal habis, konsekuensi harus ditanggung. Ternyata syukur-syukur masih bertitel sarjana misalnya, walaupun tidak ada ilmunya, ijazah sarjananya masih bisa lah kan ditenteng-tenteng kemana-mana. Idealnya ilmunya dapat, ijazahnya dapat, sebesar apapun biaya yang dikeluarkan orang tua, rasanya ya kan, rasanya itu bagian dari konsekuensi yang diterima oleh orang tua. Tapi misalnya orang tua sudah habis duit sedemikian rupa, anaknya di sini mabok-mabokan, misalnya terjerat narkoba segala macam. Nah, disitulah berlaku ungkapan ini. Iya. Nah, tapi kan nggak cuman soal pendidikan saja. Betul. Ya, Bang Nurholis Madjid. Ini bisa lebih luas, sesuatu yang mungkin semangat di awalnya itu kayak iya gitu ya, kayak penuh gitu ya. Iya, tidak sekedar kuliah, sekolah segala macam. Datang ke pengajian menuntut ilmu juga. Iya kan? Maksud hati kan prepare banget ya. Datang ke pengajian menuntut ilmu, tahu-taunya teguring kah? Bukan, teguring itu alami ya. Tapi misalnya mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya. Kan ada orang alasan ke tempat pengajian ternyata kebut-kebutan, ternyata pacaran, ternyata misalnya tameng aja berarti ya. Ilmunya tidak didapat, tapi hal-hal yang merugikan tadi itu didapat. Nah, inilah ungkapan ini memberikan nasihat dalam sekali sebenarnya, karena mencontohkan tindakan orang zaman dulu. Ini
kalau disampaikan sekarang, anak-anak sekarang tidak ada yang tahu nih. Iya. Taguh kada bekurap maka ada apa itu Apa maksudnya itu? Ya kan? Jangan-jangan Karena bekurap. dulu itu kalau orang mengkaji ketaguhan, kekebalan tadi itu ada konsekuensinya. Pasti Jangan itu ya. sampai konsekuensinya saja yang diterima, ilmunya tidak didapat. Nah, itu. Sekarang pun mungkin penyakit kurap ini juga nggak sefamiliar di anak-anak muda ya, karena mungkin pengobatan dan Mudah apa sih sudah sekarang ya, Kalau dulu pengobatan. mungkin kalau udah penyakit ini kayaknya lama sembuhnya ya Bang Nur Kalau Asmajid. karena ilmu tidak bisa disembuhkan. Oh, Iya, karena itu bagian dari konsekuensi. Heeh. jadi memang otomatis Iya, sepaket kayak kecuali gitu. ilmunya dikeluarkan, baru penyakit itu hilang. Oh, saya pikir tadi nggak gitu Bang Nur Asmajid. Iya. Saya pikir itu hanya konsekuensi kalau misalkan ilmunya nggak didapatkan, ya itu akibatnya. Ternyata memang itunya melekat sampai Iya. benar-benar dikeluarin. Heeh. Jadi kalau dia menuntut ilmu tadi itu konsekuensinya akan dia dapat. Iya kan, berkurap dia. Tapi orang akan menerima konsekuensi itu nggak masalah kan. Berarti kalau Badan orang berkurap tapi dulu pasti badannya tahu. kebal. Berarti kalau dulu misalkan ada orang berkurap pasti itu gitu. Kalau kurapnya tidak sembuh-sembuh, Iya. orang akan curiga, oh ini ilmu kebal nih. Nah, gitu. Heeh. Sekarang ada Tapi nggak tidak semuanya ditandai dengan kurap-kurap itu yang lazim bagian umum umum aja lah. aja Heeh. ya? Bahkan saya bilang tadi tuh ada yang lebih ekstrim lagi. Ya jorang tuh mati jadi hantu. Wah, itu ada tuh Serem ilmu-ilmu yang seperti itu, untalan-untalan macam-macam Kuyang tuh, masuk nggak sih? untalan-untalan. Kuyang. Kuyang tidak dalam rangka kekebalan. Kuyang Oh. itu untuk kasih sayang. Oh gitu. Nah, biasanya kalau perempuan tidak mendapat kasih sayang kepada suami, dia mengkaji ilmu kuyang agar si suami tadi tuh lengket dengan dia. Oh. Nah, Tapi istri jangan ngancem ya. Nggak dapat kasih sayang jadi kuyang nih. Jangan juga. Yang ada suami cari lagi nanti. Kalau Ya. yang kekebalan nih karena dia ingin menjadi jawara, dia ingin menjadi orang yang disegani, dia ingin menjadi orang yang diandalkan gitu ya. Berarti ini Gitu. masuk di kata kewibawaan lah. masuk di kata taguh tadi itu ya Bang ya. Taguh, ya. Taguh itu tahan dengan senjata. Oh, kebal. Kebal. Tapi untuk menjadi kebal itu dia macam-macam caranya tuh, bisa menelan sesuatu ke tubuhnya, Iya. bisa dengan cara dirajah, dengan ada orang pintar merajah, bisa dengan cara dimandikan, gitu. Ya, itu kan istilahnya keinginan seseorang yang memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau misalkan saya pengen gelar sarjana misalnya, atau saya pengen bangun rumah yang modelnya begini-begini gitu. Tapi saya prosesnya pengen instan nih, pengen cepet, nggak mau repot, nggak mau capek. Itu masuk nggak sih Bang yang kayak gitu? Iya. Yang mengharapkan sesuatu yang instan gitu. Rasanya tidak ada ya yang instan itu akan berhasil ya. Nah, jadi ungkapan ini lebih kepada sesuatu yang dia mendapat konsekuensinya, tetapi dia tidak menerima apa yang diinginkan. Kalau itu rumah misalnya ya, membangun rumah apa segala macam, mungkin hutangnya dia dapat tapi rumahnya tidak dia dapat. Jong lagi ya. Iya kan? Pinjol lagi. Aduh, terjerat. Iya kan? Iya. Nah, dia tidak mendapatkan sesuatu yang sebagaimana mestinya tadi itu. Tapi kalau dia dapat rumahnya, walaupun kreditnya besar misalnya, tapi rumah itu menjadi rumah impian, mungkin akan ditanggungnya juga. Tapi ini kreditnya besar ya enggak, ternyata rumahnya tidak didapat misalnya. Nah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu masuk gak sih ungkapan taguh kada bakurap maka iya, ketika kita mengharapkan serba instan nih gitu ya kan, fenomena kita kerjanya juga nggak yang gini, warisan juga nggak dapet, terus kita boro-boro ini ya, maksudnya pengen cepet gitu. Apakah seperti itu bentukannya dalam ungkapan ini? Berarti beda itu ya maksudnya ya Bang ya? Nggak, ini lebih kepada orang menuntut ilmu. Lebih ke situ aja ya. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, kita fokus benar-benar menuntut ilmu. Ya, karena untuk menuntut ilmu itu kan kita memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itulah yang disebut dengan konsekuensi.
Iya Udah kan? semester 5 tergoda pergaulan nih. Sudah semester Misalnya. 5, semester 6 tapi tetap aja kada pintar-pintar misalnya. Nah, itu kan taguh kada bekurap maka ada itu. Iya. Semestinya antara semester 5 dengan semester 1 tuh berbeda sekali. Pengetahuannya, ilmunya, cara berpikirnya, cara analisanya dan segala macam untuk menggambarkan bahwa dia menjalani satu tuntutan ilmu yang memberi dampak kepada pengetahuannya. Nah, yang disindir oleh ungkapan ini adalah kalau orang kuliah jauh-jauh, Iya. ya, sampai ke luar negeri misalnya, ya kan, ke Australia, ke Belanda, kemana. Pas pulang di sini ilmunya sama aja dengan universitas di lokal sini misalnya. Ngapain jauh-jauh ya? Ngapain jauh-jauh, ya kan. Bahkan misalnya setelah sampai di sini mencari kerja aja susah sekali, tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, masih bergantung kepada orang tua misalnya. Nah itu yang disindir dalam ungkapan ini karena dia tidak dapat apa-apa dari pengorbanan yang begitu besar. Selain mungkin ya pengalaman, melihat kampung orang, waktu yang terbuang secara cuma-cuma gitu kan. Nah maka lalu orang membandingkan jauh-jauh kuliah bebek di sini aja. Nah itu taguh kada kan bekurap maka ada. Berarti kalau misalkan ini gambarannya, kalaupun toh hasilnya ya sama aja dengan yang tidak mengkaji ilmu itu, dengan orang yang tidak menuntut ilmu itu secara jauh, misalnya toh hasilnya ya gitu-gitu aja, berarti ya taguh kada bekurap iya. Lalu untuk apa? Tapi paling tidak kan berusaha, karena mungkin ketika orang itu sudah mencapai pada titik tertentu, misalnya udah gelar sarjana sampai S2, S3 misalnya, toh pekerjaannya sama aja dengan yang S1 aja misalnya. Apakah itu Bukan soal jenis pekerjaannya, tapi kualitas dia kualitas. mengerjakannya akan berbeda. Seharusnya begitu ya. Menyiar misalnya, sama pekerjaannya menyiar, tapi menyiar yang SMA dengan S3 pasti berbeda. Harusnya. Nah, iya kan, karena kualitas omongannya, pilihan-pilihan katanya, analisanya pasti berbeda dengan yang SMA gitu. Jadi bukan jenis pekerjaannya itu, tapi kualitas cara dia mengerjakannya. Guru sama misalnya, antara S3 dengan PGA misalnya, sama-sama jadi guru juga, tapi kualitas mengajarnya akan berbeda. Gitu. Kalaupun outputnya yang dikeluarin sama aja ya, ngapain harus ini ya. Kalau S3 misalnya mengajarnya sama aja dengan yang SMA, ngapain, berarti gagal tuh S3-nya tadi. Gitu ya. Jadi taguhnya kada, bakurapnya maka ada. Tinggal ini yang membedakan kurapnya banyak apa enggak nih, lebih banyak kurapnya ya. Dan pendengar, pemirsa, kalau Anda barangkali punya cerita atau pengalaman yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, sudah digambarkan, sudah dideskripsikan tadi tentang ungkapan ini, taguh kada bakurap maka ada. Silahkan bergabung bersama kami di line telepon 32526602. Tapi memang poinnya itu lebih ke orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Yang sudah tahu konsekuensi dari menuntut ilmu itu apa, tapi ketika dia mau melakukan itu berarti ya memang itu sudah pilihan dia. Perkara berhasil atau tidak, nah ini nanti yang menentukan kurapnya itu seperti apa gitu ya Pak. Kan ada banyak kan orang atau anak ya pergi dari kampungnya untuk menuntut ilmu. Orang di kampung itu dulu ya menunggu-nunggu setelah dia pulang dia akan membangun desa. Dia akan berbeda dengan pemuda-pemuda yang tidak pergi dari kampungnya menuntut ilmu. Setelah dia pulang, kualitasnya sama aja dengan pemuda-pemuda yang tidak pergi dari kampung itu. Kualitasnya sama. Nah, ketika sama, ungkapan ini cocok ya keluar. Ya. Kok mestinya dia menjadi semacam penggerak ya bagi pemuda-pemuda di kampungnya. Karena pemuda-pemuda di kampung ini tidak punya pengalaman keluar, tidak punya kesempatan menuntut ilmu, tidak ada peluang menambah pengetahuan. Setelah pulang tidak ada apa-apa gitu. Ya, nah, atau memang dia sudah nggak punya rasa peduli. Ya tuh bukan
bukan soal, tapi kan ekspektasi orang terhadap Iya. orang menuntut ilmu tuh itu. Yang ditunggu itu memang ya. Yang ditunggu tuh itu. Tetapi ketika ekspektasi orang berbeda dengan kenyataannya, Keluarlah ungkapan ini ini, keluar. Iya, Begitu. karena yang diharapkan membawa perubahan, bisa menjadi motor penggerak, Ya. atau mengalirkan ide-ide Ya yang semestinya orang bagus yang gitu ya. berilmu seperti itu, dan syarat untuk berilmu kan dia harus sekolah. Iya. Harus Nyatanya sama menimba aja. pengalaman. Tapi ketika sama aja, padahal untuk itu orang tua sudah mengeluarkan biaya, dia menghabiskan waktu lama gitu. Yang ya baku rap itu konteksnya itu. Wah, dia sudah menanggung berbagai risiko. Sudah iya nih katanya di awal ya. Tapi ternyata dia tidak dapat ilmu. Gitu. Iya, nggak jadi taguh ternyata. Baik, kita akan jeda sebentar untuk pendengar dan juga pemirsa. Nanti akan kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya Bacangkurah malam hari ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya Bacangkurah malam hari ini, masih bersama dengan Bang Nurhalis Majid dengan tema yang menarik sekali untuk kita ketahui, ungkapan Banjar yang
Bang Nurhalis Majid mengatakan ini adalah ungkapan yang sudah ada sejak lama, ungkapan tua katanya gitu ya. Taguh kada bakurap maka ada. Sudah disampaikan tadi tentang poin atau mungkin sasarannya itu sebenarnya untuk orang-orang yang mengkaji ilmu waktu itu ya. Jadi kalau kaitannya dengan sekarang mungkin juga masih ada, tapi kita akan beri kesempatan Bang Nurhalis Majid yang bergabung ya, terutama untuk yang menyimak saja. Ini salah satunya ada Nur Azimah ya. Terus juga ini ada yang bertanya di WhatsApp Pro 4. Selamat malam Bang Nurhalis Majid, narasumber Bacangkurah malam hari ini. Saya Haris dari kota Jogja. Wah, berarti ini di live YouTube ya, atau di streaming mendengarkannya. Baik. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, taguh kada bakurap maka ada. Jika taguh kada bakurap maka ada adalah peribahasa Banjar yang bermakna kalau mempelajari ilmu, pelajari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Maka bagaimana saran dalam menghubungkan peribahasa Banjar, taguh kada bakurap maka ada dengan peribahasa bahasa Indonesia? Punggung parang pun jika diasah niscaya tajam juga. Yang artinya jika mau belajar pasti akan jadi pandai. Demikian. Apakah padanannya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia? Ya. Dan terakhir ini doanya semoga kita semua sehat selalu, dimaafkan dan juga panjang umur, diberi rezeki melimpah. Baik, terima kasih Bang Haris dari kota Jogja sudah bersama dengan Pro 4. Kita akan persilahkan untuk Bang Nurhalis Majid menanggapi dari pertanyaan ini ya. Silakan Bang Nurhalis Majid. Peribahasa Banjar juga ada itu, bungkul parang gin kalau diasah tajam. Oh, bungkul itu apa Bang? Belakang parangnya itu. Punggungnya ya, berarti bungkul sama punggung ya. Oke. Nah, maksudnya itu kan manusia itu kalau belajar, walaupun dia dicap atau dituduh orang sebagai orang bodoh, kalau dia belajar dan sungguh-sungguh dia belajar, tanpa lelah dia belajar, dia pasti pintar. Iya. Nah, kalau ungkapan yang kita bahas sekarang ini adalah sesuatu yang dimana dia tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Oh, kebalikannya. Dia hanya dapat konsekuensinya aja. Capeknya, uyuhnya, lelahnya, dapat resikonya aja ya. Iya. Tapi kemudian tidak berdampak kepada dirinya. Saya melihatnya bahwa ada banyak orang yang bercapek-capek kuliah, tapi kemudian tidak serius kuliah. Isi waktu aja kok. Jadi seolah-olah itu hanya menjalani rutinitas aja daripada menganggur, lebih baik kuliah. Tidak dalam rangka menuntut ilmu. Bukan, ada banyak orang ternyata seperti itu. Semesternya sudah tinggi, ketika kita tanya ilmu yang dia tuntut, dia tidak tahu apa-apa. Gak dapat. Atau mau cari gelarnya aja Bang Nurhalis Majid? Iya, gelarnya juga kan pasti punya konsekuensi nantinya dengan ilmunya. Sarjana ekonomi misalnya jurusan akuntansi tapi tidak paham pembukuan misalnya, itu kan ketika ditanya orang, kamu kan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, masa kamu tidak paham pembukuan? Nah, orang menjadi ragu dengan titelnya itu pun jadi sia-sia. Malu dia dengan titelnya itu. Sarjana hukum misalnya kan. Melanggar hukum. Kalau melanggar hukum itu sudah, jangan sarjana hukum, apart hukum juga banyak yang melanggar hukum. Betul iya ya. Kan? Wah, kalau dibalik misalkan lingkup terkecil besar pasak daripada tiang nih, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Apakah ini karena juga nggak bisa nuntut ilmu ini? Ilmunya nggak dapat waktu matematika. Kalau itu lain lagi. Lain kan. lagi ya. Iya, itu kan antara pengeluaran dengan pendapatan yang berbeda jauh. Ya kan, nggak bisa ngelola nih Bang, misalnya. Nah, tapi kalau misalnya orang habis, orang tekor karena sesuatu yang dikeluarkannya lalu dia tidak mendapat apa-apa, nah di sini berlaku ungkapan ini. Nah, kalau itu baru masuk ya. Walaupun tidak dalam
menuntut ilmu misalnya ya, tapi dia menghabiskan sesuatu untuk mendapatkan hal yang dia inginkan, ternyata jong tadi. Nah, dia tidak beroleh apa yang dia harapkan. Itu. Jadi sudah capek-capek misalnya habis banyak sudah ya, itu tidak sesuai dengan yang dia terima. Nah, bolehlah ini. Walaupun ungkapan-ungkapan ini atau ungkapan ini sering disampaikan kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Lebih ke situ fokusnya ya, arahnya ya. Arahnya tuh ke situ karena dia dipinjam juga kepada orang yang menuntut ilmu pada zaman dulu. Ilmu yang dituntut pada zaman dulu itu adalah ilmu-ilmu kekebalan, ilmu-ilmu kesaktian yang punya konsekuensi kepada tubuhnya tadi. Jadi aneh juga dulu orang mau untuk menerima konsekuensi-konsekuensi itu. Heran, mungkin ya daripada mati konyol, lalu orang mau mengambil konsekuensi itu padahal agama sudah melarang, budaya juga sudah melarang. Tapi orang berani mengambil konsekuensi itu, bahkan ada yang berani untuk mati jadi hantu. Konsekuensinya berat mati jadi hantu, coba mati jadi helikopter misalnya kan lebih bisa dimanfaatkan. Iya, berarti bukan itu ya. Tapi kalau yang dimaksud bukan itu kalau dari pertanyaan Bang Haris ya. Tapi kalau padanan dari punggung parang pun jika diasah niscaya tajam, itu memang orang Banjar pun punya ya. Punya. Bungkul apa tadi Bang? Bungkul parang kalau diasah akan tajam. Oh, mirip ya. Cuman jadi belakang parang pun kalau diasah akan tajam. Jadi asal sebodoh-bodohnya kita, asal kita belajar. Orang pintar mungkin sekali membaca dia akan sudah paham ya. Tapi kalau kita yang tidak pintar, kalau tidak paham sekali 2 kali, kalau tidak paham 2 kali 3 kali, 10 kali, 20 kali, pintar juga akhirnya kita. Ya kan? Itulah bungkul. Yang menggambarkan bahwa dalam menuntut ilmu itu kita tidak boleh frustasi, patah semangat misalnya. Aku memang tidak pintar katanya. Beda kalau itu dilahirkan pintar dari keluarga pintar segala macam, enggak kok. Orang pintar tuh asal dia rajin dia akan pintar. Iya. Gambarannya itu. Tapi kalau tago kada bakurap maka ada, mungkin bukan seperti itu. Ini lebih kepada konsekuensinya didapat, tapi ilmunya nggak didapat. Tujuannya nggak didapat ya. Hasilnya tidak didapat. Padahal kan kita mau menanggung konsekuensinya, asal hasilnya juga kita dapat. Dan konsekuensi di sini untuk ungkapan ini sudah tahu. Ya karena gambarannya ya bakurap tadi kan ya. Baik, terima kasih untuk Bang Haris dari Kota Jogja yang bakurap sudah. Itu mungkin gini ya kan, karena belajar terus rambut jadi botak misalnya. Ya, badan jadi nggak terurus ya kan, modal habis. Tapi pintar banget orangnya misalnya ya kan. Oh itu profesor itu. Oh beda lagi. Sampai botak gitu. Saking ya kan? Pintarnya ya. Ini botaknya dapat, pintarnya tidak. Nah ini yang tago kada bakurap maka ada kan banyak ya. tuh botak tapi tidak pintar misalnya. Iya, terima kasih Bang Haris di Jogja. Selalu sehat untuk Anda dan keluarga. Ditunggu untuk partisipasi di Pro 4 di acara-acara berikutnya ya. Baik, ya ini sudah di menit ke-40 jam 21 Bang Nurhalis Majid. Jadi banyak ya ungkapan-ungkapan yang dimiliki oleh orang dulu termasuk juga masyarakat Banjar, bahkan padanannya juga ada di daerah lain ya, seperti tadi sudah disampaikan tentang parang, cuman beda ininya. Tapi kalau yang kita bahas malam hari ini tagu kada bakurap maka ada, ini lebih ke konsekuensinya yang didapat tapi hasilnya gak dapat ya. Tapi orang dulu memang berani-berani ya. Nah, masih relevankah mungkin hal-hal seperti ini dilakukan? Kita lebih ke berani, benar-benar berani, tapi ternyata setelah dijalani jong juga ini Bang. Iya, kalau relevan, cuman peribahasa ini sudah tidak dikenali lagi. Karena orang anak-anak muda sekarang nggak tahu bahwa dulunya orang banyak yang mengkaji ilmu-ilmu ketaguhan seperti itu.
zaman berubah, ya kan. Persaingan sudah tidak lagi Iya. dalam bentuk fisik, perkelahian dan segala macam. Sekarang sudah pada tingkat teknologi, kepintaran, akses informasi dan segala macam jejaring. Iya. Berbedalah zamannya sekarang. Iya. Tapi bahwa menuntut ilmu tetap masih relevan sampai sekarang. Harusnya. Kalau kamu menuntut ilmu, ya, orang tua berharap kamu menjadi pintar, kamu menjadi sarjana, kamu menjadi cerdas, kamu menjadi orang yang berguna bagi orang lain, maka tuntutlah ilmu itu sebaik-baiknya, ya kan? Karena kamu untuk menuntut ilmu itu akan meluangkan waktu. Banyak ya kan? yang dikorbankan. Banyak yang dikorbankan. Mungkin harus berpisah dengan orang tua, dengan keluarga, ya Iya. kan? Dan biaya, Ya. tenaga, pikiran yang Nah, tidak mungkin sedikit orang tua ya. harus menjual sawah, menjual rumah, Terjual iya. warisan. Karena Iya. harus menanggung pembiayaan yang tidak sedikit, biaya hidup, biaya sekolah itu Ya, sendiri, pendidikannya. iya kan. Dan Nah, ini Bang Nurhalis Majid, kan banyak nih cerita-cerita di era sekarang ini yang dia gelar udah nggak kurang-kurang, gelarnya udah mentereng nih Bang, misalnya ya kan. Tapi kok ketika udah diperjuangkan, udah disekolahkan, difasilitasi, kemudian juga dengan pendidikan yang diupayakan sedemikian rupa, tapi mungkin kalau ilmunya oke lah gitu, tapi adabnya yang kurang. Ini nanti bisa masuk nggak sih, misalnya pintarnya iya, gelarnya berderet gitu, tapi kemudian sikap omongannya, lisannya itu kayak nggak bertata krama gitu. Itu masuk nggak iya, sih? semestinya linear ya antara ilmu dengan adab, ya. Iya. Tapi kalau misalnya berilmu saja adabnya tidak ada, berarti ada yang salah dalam menuntut ilmu. Ada yang salah Nah, juga ada ya. yang salah, ya kan? Ada yang salah dalam menuntut ilmu karena adab itu di atas ilmu. Ya. Jadi kalau orang pintar tapi kurang ajar dengan orang tua misalnya itu dia berarti tidak pintar. Gagal ya. Berarti tidak pintar. Mungkin cerdas ya. Ya. Mungkin cerdas tapi adabnya tidak ada. Nah, semestinya orang yang berpendidikan, berpengetahuan itu adabnya juga tinggi. Jadi semakin kan ada pepatah terkenal kan, padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu menggambarkan adab tuh. Bukan berarti padi semakin berisi semakin pongah, semakin tinggi, berarti kosong padinya. Tong aja tuh Bang. Karena padi yang berisi tadi itu pasti berat kan Iya. isinya kan, maka dia merunduk. Nah, orang yang ilmunya tinggi pasti akan merendah, nggak mau dia. Bahkan orang yang belajar akan sadar bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak ada ilmu. Coba ya, kalau kita baca buku, satu buku kita baca, kita tahu bahwa kita ketinggalan banyak pengetahuan. 10 buku kita baca, semakin banyak Semakin kita tahu merasa bahwa kita tidak kosong. punya ilmu apa-apa, ya kan? Betul. Nah, kata Hamkan ya, ini kata-kata Hamka terkenal sekali nih. Waktu aku membaca 5 buku, aku keras sekali. Ya. Tapi ketika aku membaca 50 buku, aku mulai bisa memahami. Nah, ketika aku membaca 500 buku, aku bisa bernegosiasi. Oke. Nah, jadi orang semakin banyak buku yang dibaca ya semakin beradab. Semakin ada isinya. Baik, ada yang bergabung kembali Bang Nurhalis Majid, Ya. kita terima lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Nurhalis dari Arifin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinandu kah pian suaranya? Pinandu Bana, Siapa gerangan? orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru. Ini Pak Nurhalis kan ulun ungkapan ini termasuk yang sangat jarang mendengar. Iya. Walaupun umur ulun kan sudah lansia juga 60 lebih kan. Tapi jarang Tapi ini kalau suaranya ungkapan yang lain-lain masih kan. ceria ya. Jarang mendengar sama sekali, jarang. Mun anjing kurap kan tahu aja orang anjing kurap Oh, misalkan. itu. Jangan gitu kan. Nah, tapi mun yang itu tadi kan apa ungkapan yang ini nih Tagih mungkin kada. sudah Kurap sangat maka lama ada. dan jarang diangkat mungkin kan, tapi walaupun sangat relevan, tapi ini kan kayak sindiran orang yang tidak berhasil, orang Banua kan yang tidak berhasil jauh-jauh merantau. Soalnya boleh kan kalau, tapi ada juga ungkapan lain dari Abah Ulun tuh namanya model kayak orang dari yang mungkin tuh konteksnya lain lagi, tapi
Tauncing tuh nah soalnya misalnya dari Banjar ke Jawa Tauncing jadi orang nang terlunta-lunta tuh nah Pak. Nggak kayak itu. Jadi tapi kan itu bubulik pulang soalnya tuh jadi bubulik kan jadi Tauncing tuh apakah bahasa Marabahan atau bahasa Banjar kan tapi paham kan tapi nggak Jepang. Cuma itu gagal di perantauan gitu ya. Ada bahasa Banjar nggak? Ada bahasa Banjar mungkin atau Tauncing tuh nggak? Iya. Nah habis itu tapi ini kan semacam sindiran yang menampar banar. Halus kan ganal kan menampar pokoknya jauh-jauh kan kayak keda di benua orang sekolah-sekolah tuh cuma mungkin dalam perspektif ulun ada juga orang bersifat ingin gagah-gagahan orang Banjar nih apakah ada sifat-sifat semacam itu gagah keren ke luar negeri soalnya kan kayak koyo itu apakah ada kesan orang Banjar itu memiliki perspektif budaya hal-hal yang semacam ini dalam tanda petik. Habis itu yang 500 tahun semalam tuh ulun pernah menelpon tapi pas ada tamu soalnya kan dijadi nang kesana nang Misbah Tamrin. Mohon maaf tapi itu ulun sampai mengutuk juga nang masalah itu mungkin bagian dari salah satu ungkapan jo yang tidak perlu diangkat lah dalam cangkurannya apa ungkapannya kayak itu. Oke, makasih. Assalamualaikum dan sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arifin di Banjarbaru. Silahkan tanggapannya Bang Nurhalis Majid. Ulun kan tahu tuh uncing tadi tahu ulun. Tak uncing. Apakah itu Banjar arkais lah, Banjar yang lawas benar artinya itu sampai lalu kemudian kita kada tahu karena jarang digunakan atau itu bahasa Marabahan kan Jarsidin tadi itulah ya, yang terlepas dari keterbatasan ulun lah pengetahuan ulun juga terkait Banjar. Tapi bahwa kemudian kecenderungan gagah-gagahan itu mungkin ada. Jadi orang merasa sangat gagah bisa sekolah ke Australia misalnya, prestis bisa sekolah ke Eropa, ke Switzerland, ke Norway misalnya, yang jauh-jauh negeri yang jauh-jauh ke Rusia. Itu kalau kan ada masalah tuh. Kalau ada masalah. Kalau itu Bang misalnya pengen cari validasi aja nih kayaknya. Enggak, karena ada masalah itu bagus benar itu orang kawa kuliah ke tempat-tempat yang jauh tuh. Nah, keren. Yang disindir dalam peribahasa ini ya kan harus sesuai antara pengorbanan yang jauh-jauh tadi tuh pergi dengan hasilnya impas. Tapi kalau misalnya pas bulik ke Banjar 10 tahun kuliah di Rusia misalnya, pas bulik ke Banjar karena nampak 10 tahun tuh ilmunya misalnya. Nah diungkap oleh ini rasanya pina mudah kurang lebih orang Banua aja orang kualitasnya juga kurang lebih ya. Kualitasnya misalnya apalagi sampai mentalnya, attitude-nya, adabnya segala tadi macam adabnya misalnya, ya kan? Kalau itu kurang lebih aja dengan orang yang kada sekolah, peribahasa ini berlaku. Bakurap maka ada misalnya, ya kan? Tapi bahwa kemudian kita sangat menaruh hormat, sangat bangga kepada orang-orang yang bisa kuliah pergi jauh-jauh. Salut itu salut benar kita, berarti kan punya kemampuan tuh. Sesuai. Maka lalu kemudian ketika kita punya kemampuan jangan sia-siakan peluang itu. Ulungin hendak benar rasanya jakanya bahari kuitan sugilah hendak sejauh-jauhnya itu Bang hendak kuliah di kutub utara sana. Kalau sejauh-jauhnya menuntut ilmu lah kemana ke daerah, karena agama menganjurkan juga itu kan tuntutan ilmu kemana aja yang kau memberikan pengetahuan kepada kita. Ini sudah petentang-petenteng ya, hasilnya gitu-gitu aja. Tapi karena ada kemampuannya di sini-sini ya kita kuliah kan. Kita kan lihat orang tuh yang sudah petentang-petenteng tadi kan ekspektasinya kadang nggak sesuai. Nah ini yang kadang sesuai ya Bang ya, bakurap maka ada gitu. Tapi bahwa kuliah di sini juga tetap juga kan, karena mungkin kita 1 dari 10, 1 dari 100 dari kawan-kawan kita yang kada kuliah. Iya kan? Betul. Pasti ini akan menimbang-nimbang juga. Si Anu tuh kuliah aja. Tapi aku kurang lebih aja kita yang kada kuliah. Iya kan? Atau kalau kita serius kuliah, serius belajar, ya kan, serius menuntut ilmu, akan ada pembeda. Kualitas pembicaraan kita berbeda, iya kan, pergaulan kita berbeda, kontrol kita dan segala macam terhadap lingkungan seperti itu akan berbeda. Dan kita bisa menjadi contoh, menjadi barometer, ya kan, menjadi rujukan, tempat bertanya. Berarti berhasil tuh kita kuliah. Tapi kalau misalnya
kadakawa menjadi tempat bertanya, kadakawa menjadi rujukan, ya kan? AIU juga. Juga gitu lah. Kami untuk kuliah kan pertanyaan orang sederhana. Ikam 7 tahun. Dulu kan orang kuliah sampai 7 tahun kan. Ikam 7 tahun untuk kuliah kan deh ikam nih. Guring ya. Nah, di situlah. Iya. Berarti teguhnya nggak dapet. Iya, nih menurut Ulun lah sindiran yang agak keras Pang ini, ungkapan ini. Iya, sindiran yang agak keras yang menggambarkan tentang sesuatu yang tidak didapat apa-apa. Sudah mengeluarkan epos yang besar sekali, ya, tapi hasilnya kada didapatkan ya. Nggak sesuai ya ekspektasi. Baik, ini karena waktunya Bang Nurhalis Madjid, jadi walaupun ini adalah ungkapan yang sudah sangat lama sekali, bahkan Bang Arifin tadi juga mengatakan sudah jarang mendengar ini ya, tapi pasti ada pesan baik karena orang Banjar dulu menggambarkan atau membuat ungkapan pasti juga nggak asal-asalan ya. Iya. Lalu pesan baiknya apa nih Bang untuk era sekarang? Pesan baiknya tuh kita kalau menuntut ilmu serius. Iya. Bersungguh-sungguh, ya kan. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau kita memang menuntut ilmu, tuntut ilmu sedemikian rupa, mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan. Iya. Apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar sekali. Sekarang kan biaya kuliah tidak ringan, masih ada tidak donaturnya murah, iya kan? dimanfaatkan ya, ada donatur loh. Apalagi tidak dapat beasiswa misalnya. Dapat beasiswa pun jangan disia-siakan. Betul. Karena beasiswa itu bagian dari prestasi yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, iya kan. Nah, kalau kita punya kesempatan menuntut ilmu, kita harus berilmu sebagaimana yang diharapkan oleh kita, oleh banyak orang, agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, gitu. Jadi lebih fokusnya itu ke menuntut ilmu ya Bang ya, untuk diharapkan tidak setengah-setengah seperti itu. Nah, ini terima kasih untuk rekan-rekan tadi yang sudah bersama langsung di Pro 4, baik Bang Arifin, kemudian juga untuk Bang Effendi tadi, Bang Haris Prasetya Effendi dari Jogja, ada Nur Azimah juga. Demikian juga untuk yang mungkin hanya menyimak saja tapi nggak gabung langsung, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa dapat pesan baiknya dari ungkapan ini, karena sebenarnya ini adalah ungkapan yang keras sekali ya, mengingatkan untuk kita lebih bijak lagi memanfaatkan waktu, kesempatan. Katanya kesempatan nggak datang 2 kali ya, jadi kita bisa maksimalkan itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hingga di sini perbincangan kita malam hari ini. Semoga dapat dipetik pelajaran bahwa setiap ilmu membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan tidak setengah-setengah. Ya, ini pesan dari Bang Nurhalis Madjid dan juga pesan dari ungkapan kita malam hari ini, taguh kada, bakurap maka ada. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Dan kita berharap di pekan depan bisa bersama lagi ya Bang Nurhalis Madjid untuk ungkapan-ungkapan berikutnya. Terima kasih kepada Bang Nurhalis Madjid, sekali lagi selalu sehat. Kita tunggu untuk kehadiran berikutnya. Saya Eli undur pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Pro 4 Suara Budaya Banjar.